Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita untuk hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, di pagi yang cerah hari ini kita kembali bertemu ya secara virtual di pelajaran Kimia Dasar 1 setelah kurang lebih hampir 2 bulan ya kita tidak bertemu karena kalian ada di blok praktik ya, tidak ada pelajaran kimia dasar, lalu potong libur lebaran dan baru sekarang kita ketemu lagi secara virtual ya. Mumpung masih bulan Syawal juga, saya mohon maaf lahir batin kepada semuanya jika selama pelajaran dengan saya banyak salahnya juga ke kalian, ada banyak kurang juga kalian. Saya mohon maaf lahir batin semuanya, dan semua mungkin kesalahan kalian juga sudah saya maafkan ya. Kita kembali ke 00 lagi. Baik, di pagi hari ini kita akan sedikit mereview tentang kalian kan kemarin sempat di blok praktik sehingga tidak belajar kimia dasar 1 dengan saya. Terakhir belajar tentang asam basa, itu kan waktu PTS itu ya, PTS itu tentang asam basa. Lalu kita nanti akan lanjut tentang larutan penyangga, sudah ada minggu lalu materinya. Lalu kita akan sedikit menyinggung juga tentang larutan penyangga hari ini. Jadi apa yang belum paham silakan ditanyakan. Lalu minggu depan kita akan masuk ke hidrolisis garam. Hidrolisis garam, baru masuk ke ini apa namanya, kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Tidak terasa kita sudah mendekati akhir dari pembelajaran ya di kelas 10, dan tidak terasa tiba-tiba kalian nanti naik kelas gitu ya. Sekolah di rumah saja, ke sekolah kurang lebih cuma 1 bulan kemarin ya, tiba-tiba naik kelas gitu ya. Tiba-tiba punya adik kelas gitu nanti ya. Nanti kita doakan bersama semoga di tahun ajaran baru kita sudah ada kemajuan kembali normal lagi, terus kita bisa bertemu lagi secara langsung gitu, tidak secara virtual lagi ya, atau mungkin secara langsungnya di lab saja atau seperti apa kita kurang tahu, kita tunggu aja ya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang, kita akan mereview tentang asam basa dulu ya. Kita akan review tentang asam basa. Nanti selama saya menjelaskan, ketika ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar atau buka mic-nya langsung tanya juga boleh ya. Baik. Saya akan lihat ya. Baik. Oke. Belajar tentang asam dan basa. Apa sih asam dan basa gitu kan ya. Nah, yang akan kita pelajari tentu teori asam dan basa sudah kita pelajari sebelum kalian UPTS kemarin. Kita akan mereview sedikit lah tentang teori asam dan basa biar tidak lupa ya. Oke. Ada 3 teori yang akan kita pelajari, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis ya. Nah, teori yang paling pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Ini sebenarnya ada beberapa teori, cuman 3 teori ini yang paling terkenal tentang asam dan basa. Dan Arrhenius ini salah satu yang paling awal atau paling tua lah, teori paling tua tentang asam dan basa. Nah, menurut Arrhenius itu asam adalah zat yang melepas ion H+ di dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang melepas ion OH- di dalam air.
Ya, ini gampang lah ya. Contohnya ada HCl, H2SO4, H2C24, kalau asam kalau basa NaOH, NH4OH, lalu ada CaOH 2 kali dan sebagainya ya. Yang penting dia melepas H+ dalam air dan OH- dalam air. Itu menurut Arrhenius. Nah, kelemahan teori ini adalah ketika dia hanya terbatas untuk senyawa-senyawa yang mampu melepas ion H+ atau ion OH- di dalam air ya. Jadi kalau dia pelarutnya bukan air itu ya dia tidak bisa disebut asam atau basa. Seperti itu ya. Itu kelemahan dari teori si Arrhenius ini. Nah, makanya dan teori Arrhenius itu ada beberapa yang kita tahu. Asam itu ada asam monoprotik, yaitu asam yang hanya melepas satu ion H+, ya, seperti HCl gitu kan. Itu berarti asam monoprotik. Lalu ada asam diprotik, yaitu yang melepas dua ion H+ seperti H2SO4. Lalu ada H2C24, itu adalah asam diprotik. Lalu ada asam poliprotik atau yang melepas lebih dari dua, seperti asam fosfat H3O4 itu kan ada 3 H+, ya kan? Seperti itu. Itu tentang teori asam basa Arrhenius. Oke, yang kedua yaitu teori yang ditemukan oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry tentang asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa atau spesies yang mendonorkan proton atau H+. Sedangkan basa adalah senyawa atau spesies yang menerima proton atau aseptor proton atau H+. Ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah, ini kan yang dilihat dari proton ya. Kenapa proton itu dilambangkan dengan H+ atau H+ itu disebut dengan proton? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa nggak ditulis senyawa atau spesies yang mendonorkan ion H+ gitu? Kenapa dituliskan proton? Sebenarnya ion H+ atau proton itu sama aja kan, tapi dia menunjukkan proton. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Salah satu coba, salah satu. Coba Naufal Farel 10.2. Kenapa H+ itu disebut sebagai proton? Atau proton? Karena H+ positif, Pak. Karena H+ positif gitu ya. Jadi disebut proton. Kalau elektron, kalau elektron berarti dia negatif. Nah, berarti misal K+ gitu ya. Ya, K+ atau Ca2+ itu bisa disebut proton juga. Bisa disebut proton Bisa, nggak? Pak. Bisa. Proton itu apa sih proton? Yang kamu tahu proton? Proton itu muatan yang bermuatan positif. Iya, proton bermuatan positif ya. Tapi kan proton itu kan subatomik ya. Jadi dalam atom itu ada inti atom yang isinya ada proton dan neutron, sedangkan kulit atom yang isinya adalah elektron, gitu ya. Nah, ini saya klarifikasi dulu ya, saya klarifikasi bahwa ini proton ya, proton itu dilambangkan dengan H+ atau H+ itu disebut sebagai proton. Nah, proton itu kan subatomik ya. Misal di ini adalah atom. Misal di sini atom. Nah, atom itu ada inti atom. Inti atom itu ada proton dan neutron. Ini sudah dibahas di KD2 kan. Lalu ada
kulit. Kulit ini ada elektron. Benar gitu kan? Nah, H+ itu disebut sebagai proton. K+ atau Ca2+ itu tidak bisa disebut sebagai proton. Atau OH- itu tidak bisa disebut sebagai elektron. Hanya H+ saja yang bisa disebut sebagai proton. Kenapa? Karena kita tahu atom hidrogen. Ya, atom hidrogen. Kalau kalian lihat di tabel periodik unsur, hidrogen itu kan letaknya di sini ya. Saya ini tabel periodik unsur nih, gini kan. Dia itu nomor atomnya berapa? 1. 1. Nomor masanya? 1. 1. Ya. Ini berarti dari nomor atom 1 dan nomor massa 1, berarti kita bisa mencari berapakah jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya berapa? Di KD1, di KD2, 1. Protonnya? 1 juga. 1. Neutronnya? 0. 0. Karena kan neutron itu A-Z ya. Nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, jadi hidrogen ini adalah satu-satunya unsur yang tidak memiliki neutron. Nah, sedangkan kalau hidrogen ini berubah menjadi ion H+, plus di sini artinya apa? Melepas 1 elektron. Ya kan? Kalau dia hanya memiliki 1 elektron dan 1 proton, ketika dia menjadi H+, dia lepas elektronnya menjadi 1. Berarti sisa dari atom hidrogen itu apa? Hanya 1 proton. Itulah kenapa H+ itu disebut sebagai proton. Yang K+, Ca2+ tidak bisa disebut proton. Gitu. Karena si H+ ini hanya mengandung 1 proton, tidak memiliki neutron dan tidak memiliki elektron. Itu ya. Dari sini paham? Farel, paham Farel? Paham, Pak. Akhirnya mengerti. Ya, kenapa di itu proton disebut sebagai H+ ya? Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Baik, untuk teori asam basa proses-kalori ini yang dilihat adalah si H+-nya atau jumlah protonnya. Lihat di sini dicontohkan, di sini ada HCl, ya kan? Ada HCl. HCl ini bereaksi dengan NH3 membentuk NH4Cl, yaitu NH4+ dan Cl-. Lihat HCl-nya ya. HCl-nya di sini awalnya dia memiliki 1H, sedangkan setelah bereaksi dia Cl- saja. Berarti dia hanya itu diberikan, didonorkan. Berarti si HCl ini akan bertindak sebagai asam. NH3 awalnya hanya 3, sedangkan setelah reaksi menjadi 4. Berarti dia menerima 1H, berarti dia sebagai basa. Nah, yang perlu kalian ketahui, di dalam teori asam basa proses kalori itu ada asam konjugasi dan basa konjugasi. NH3 ini adalah basa tadi kan, karena dia menerima proton. Hasil setelah reaksi dia menjadi NH4+, berarti NH4+ ini kalau dia di sini basa, berarti NH4+-nya adalah asam konjugasi. Sedangkan di sini HCl ini tadi kan asam karena dia mendonorkan proton, menghasilkan Cl- yang telah kehilangan proton, berarti Cl-nya ini disebut sebagai basa konjugasi. Berarti HCl dan Cl- itu adalah asam basa konjugasi, NH3 dan NH4+ adalah pasangan asam basa konjugasi. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan?
Jelas ya? Oke, jelas. Lanjut kalau jelas. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, di dalam kimia itu dalam kimia kita juga mengenal ada istilah namanya amfoter. Ya. Amfoter ini apa? Amfoter adalah senyawa atau spesies yang dapat bertindak sebagai asam dan basa, tergantung pada kondisi reaksinya. Ya. Jadi misal di sini H2O yang atas itu bertindak sebagai asam atau sebagai basa. H2O Basa. pada reaksi dengan HCl bertindak sebagai basa. Sedangkan di bawah H2O bertindak sebagai asam. Nah, karena H2O ini bisa bertindak sebagai asam dan basa, dia bisa disebut juga sebagai amfoter. Jadi tergantung dia bereaksi dengan apa. Ketika dia bereaksi dengan sesuatu yang lebih asam, dia akan bertindak sebagai basa. Ketika dia bereaksi dengan sesuatu yang lebih basa, maka dia akan bertindak sebagai asam. Nah, contoh lain misal Al. Al itu bisa asam, bisa basa juga. Banyaklah amfoter itu ya. Nanti bisa kalian cari sendiri gitu. Oke. Teori terakhir yang akan kita bahas yaitu teori Lewis. Teori Lewis ini sama halnya seperti kalian pernah belajar struktur Lewis di kimia dasar 2. Nah, orangnya sama yang menemukan teori Lewis ini, ya. Jadi menurut Lewis, asam adalah senyawa atau spesies yang mengakseptor atau menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa atau spesies yang mendonorkan pasangan elektron, ya. Ingat, sifatnya itu pasangan. Namanya satu pasang itu pasti 2 elektron. Bisa lebih dari 1 pasang. Kalau 2 pasang berarti ada 4 elektronnya, gitu ya. Jadi yang didonorkan itu pasangan elektron. Nah, di sini contoh di bawah tuh, NH3 memiliki 1 pasang elektron bebas, sedangkan BF3 memiliki orbital kosong yang bisa diisi. Nah, berarti si NH3 ini bertindak sebagai basa yang akan mendonorkan pasangan elektron, sedangkan BF3 ini sebagai asam karena dia menerima pasangan elektron. Gitu. Nah, untuk teori asam basa Lewis itu lebih mudahnya, kalian nanti bisa menggambar struktur Lewisnya, lalu dilihat atom pusatnya. Kalau atom pusat ini memiliki pasangan elektron bebas, maka besar kemungkinan dia akan bertindak sebagai basa atau sifatnya basa karena dia dapat mendonorkan pasangan elektron bebas yang dia miliki. Sedangkan ketika atom pusatnya itu memiliki orbital kosong atau sesuatu yang belum pas 8 ya, seperti itu, masih bisa diisi dengan elektron lain atau tidak memiliki pasangan elektron bebas, ya, tidak memiliki pasangan elektron bebas dan dia bisa diisi, ya, bisa menerima pasangan elektron, artinya dia memiliki orbital kosong, maka dia bertindak sebagai asam atau dia sifatnya pasti asam. Ya, jadi dilihat dari struktur Lewisnya untuk teori Lewis ini. Oke, sampai di sini dari ketiga teori tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nah, kalau secara umum asam dan basa itu seperti inilah sifatnya ya. Kalau asam ya berasam asam. Kalau basa itu rata-rata rasanya pahit ya. Kalau asam sifatnya korosif atau dia dapat menyebabkan karat atau korosi. Sedangkan basa itu rata-rata licin dan dapat merusak kulit ya. Lalu lakmus merah dia jika dicelupkan menjadi dalam asam akan tetap merah, sedangkan lakmus biru akan berubah menjadi merah. Sedangkan basa ketika lakmus merah dicelupkan ke larutan basa dia akan tetap biru. Ketika dicelupkan lakmus biru dia akan berubah tetap biru. Ketika dicelupkan lakmus merah dia akan berubah menjadi biru. Seperti itu ya. Ini sifat umum dari asam dan basa.
Nah, selanjutnya kita akan membahas kekuatan asam dan basa, ya. Jadi ada yang disebut asam kuat, ada yang disebut basa kuat, ada yang disebut asam lemah, dan ada yang disebut sebagai basa lemah. Saya rasa kalian sudah dijelaskan mana saja larutan yang sifatnya asam kuat, asam lemah, dan basa kuat, basa lemah. Ya, sudah kan? Sudah jelaskan kan? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang derajat disosiasi berkaitan dengan kekuatan asam dan basa. Derajat disosiasi atau derajat ionisasi atau alfa itu sudah kalian terima lah di pelajaran kesetimbangan ya. Alfa itu jumlah mol zat yang terurai dibagi dengan jumlah mol awal. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan ulang rumusnya, tapi yang saya jelaskan adalah ketika dia bersifat asam atau basa yang kuat, artinya semua dia kenapa sih asam itu disebut asam kuat dan kenapa dia disebut basa kuat? Karena di dalam asam dan basa kuat itu semua terurai. Jadi sejumlah konsentrasi larutan tersebut semuanya terurai menjadi ion-ionnya. Misal HCl itu semuanya terurai menjadi H+ dan Cl-. Jadi dalam larutan itu semua berbentuk H+ dan Cl-. Nah, artinya semua terurai. Kalau semua terurai, berarti di sini di jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terionisasi kan misal jumlah awalnya itu 1. Terus yang terdisosiasi itu pasti 1 juga. Dan jumlah awalnya 1 per 1, 1. Jadi untuk asam dan basa kuat itu alfanya itu sama dengan 1 atau mendekati 1. Sedangkan asam dan basa lemah itu alfanya itu antara 0 sampai 1. Jadi tidak ke 1. Semakin besar nilai alfa, maka di asam tersebut semakin kuat. Semakin kecil nilai nilai alfa, maka asam tersebut semakin lemah. Berlaku juga untuk basa. Semakin besar alfa, maka dia semakin kuat. Atau semakin kecil alfanya, maka semakin lemah. Artinya gini, misal CH3COOH atau asam asetat. Asam asetat itu ketika dia terurai dalam air, itu tidak semua mengurai menjadi CH3CO- dan H+, tapi ada CH3COOH yang tidak terurai di dalam air. Oleh karena itu dia disebut sebagai asam lemah. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Lanjut. Oke. Nanti kalau ada silakan ditanyakan. Nah, sekarang kita belajar tentang tetapan ionisasi asam atau Ka. Ya, kan dalam menetapkan rumus H+ kan ada Ka atau Kb untuk bahasa ya. Lalu Ka itu sama kayak tetapan kesetimbangan. Intinya itu. Ka itu sama kayak tetapan kesetimbangan. Nah, dia di situ. Berarti Ka itu berarti kan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Jika dibacakan Ha itu adalah asam lemah. Misal mol awalnya 1 yang bereaksi alfa, karena kan mol yang bereaksi sama dengan mol awal dikali dengan nilai alfanya ya. Berarti nilai akhirnya berarti 1 min alfa untuk Ha, H+ adalah alfa, H-nya adalah alfa. Berarti di situ nilai hubungan antara si Ka dan si alfa itu bisa kamu temukan dari sini ya. Nah, pertanyaannya kan berapakah nilai Ka asam kuat ya? Berapakah nilai Ka asam kuat? Nah, untuk asam kuat dia tidak memiliki nilai Ka. Ya, yang memiliki nilai Ka itu hanya asam lemah. Begitu dengan Kb. Ya, yang memiliki Kb hanya basa lemah, basa kuat tidak bisa ya. Bisa dilihat dari sinilah, dari rumus ini. Nah, ini kalau tadi kan asam kuat atau basa lemah, basa kuat, itu kan alfanya sama dengan 1. Berarti ini
1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, ya kan? Berarti di sini, aduh sorry. Berarti di sini adalah 0 karena 1 dikurangi 1, di sini 1, di sini 1, ya kan? Kalau kita masukkan ke rumus ini berarti alfa 1 dikali 1 kuadrat dibagi dengan 0. 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Ya kan? Jadi seperti itu. Kenapa nilai Ka tidak dimiliki oleh asam kuat? Karena yaitu tadi, kalau dimasukkan ke rumus ini, dia tidak terdefinisi karena semua terurai menjadi ion-ionnya. Gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah hubungan antara Ka dan alfa. Jadi kita bisa melihat hubungan Ka dan alfa dari sini ya. Nah, di sini pakai persamaan matematika aja ya ini, pakai persamaan matematika. Di sini H plus, berarti Ka kan H plus kali amin. Sini H dibagi dengan AA, HA ya. Kita masukkan nilai H plusnya adalah alfa HA, nilai aminnya adalah alfa HA. Berarti kalau dituliskan berarti kan alfa kuadrat HA kuadrat dibagi dengan HA dibagi 1 min alfa. Itu ya, 1 min alfa. Nah, karena nilai alfa ini sangat kecil, ya, karena nilai alfa itu sangat kecil, bisa mendekati 0, berarti kan 1 dikurangi nilai yang sangat kecil gitu ya, mendekati 0, berarti bisa diibaratkan aja 0 gitu ya, ibaratkan 0. Karena mendekati 0, misal ya, nilainya biasanya tuh 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6, kadang ada yang 10 pangkat min 7 gitu ya. Berarti kan kalau 1 dikurangi sangat sedikit gitu kan, mendekati 0, berarti kan bisa dibaca 0 gitu ya. Kita sederhanakan jadi 0. 1 dikurangi 0, 1 gitu. Berarti di sini HA dikali 1. Ini HA-nya ini dicoret dengan HA yang di sini 1, berarti kan tinggal di sini jadi 1, di sini tinggal ini aja kan. Alfa kuadrat HA. Gitu ya. Nah, lalu bisa disimpulkan hubungan Ka dengan alfa itu seperti ini. Jadi alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan HA. Ini kalau kalian bisa untuk mencari nilai alfa diketahui Ka-nya dan konsentrasi di asamnya itu bisa. Gitu ya. Berlaku juga untuk basa ya. Berarti alfa sama dengan Kb dibagi BOH seperti itu. Maka rumusnya H plus ya, rumusnya H plus berarti alfa dikali HA untuk asam lemah dan OH min ya sama alfa dikali BOH. Karena H plus itu alfa HA dan alfa itu adalah akar Ka dibagi HA, kita bisa masukkan rumusnya, alfa yang kita masukkan diganti dengan ini, nanti dengan ini, kita masukkan sini, jadi diketahui rumus H plus bisa juga akar Ka dikali HA. Gitu. Jadi rumus H plus untuk asam kuat itu ada 2, bisa pakai ini, bisa pakai ini, tergantung apa yang diketahui. Kalau diketahui Ka-nya pakai rumus ini aja, kalau diketahui alfanya pakai ini aja. Kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada, ini sudah ya. Nah, ini untuk asam dan basa kuat ya. Asam dan basa kuat kan nilai H plus atau nilai pH itu diambil dari H plusnya ya. H plusnya ini. Berarti H plus ini ya tinggal di sini alfa dikali HA karena alfanya 1 ya ini
berarti HA, konsentrasi HA. Kalau di sini 2, misalnya di protik, ini 2 alfa HA, jadi 2. Berarti nilai H plus untuk asam kuat itu valensi dikali konsentrasi. Ya, untuk basa lemah ya sama, OH- sama dengan valensi dikali konsentrasi si basa tersebut. Nah, untuk nilai pH-nya, pH sama dengan min log H plus atau POH-nya min log OH min. Nah, gitu. Dan pH plus POH itu 14. Jadi totalnya itu pH dan POH itu 14. Itu. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Oh, jelas. Berarti nanti ulangannya gampang lah ya, tidak makan banyak waktu lah ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke larutan penyangga berarti. Bisa. Oke, kita masuk ke larutan penyangga. Larutan penyangga itu apa sih ya? Larutan penyangga atau biasa disebut buffer atau biasa juga disebut sebagai larutan dapar. Jadi nama lainnya tuh ada penyangga, buffer atau dapar ya, sama aja itu. Nah, larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan sedikit asam, basa atau pengenceran. Ya, itu untuk pengertiannya. Nah, bisa dilihat dari contoh nih, dari contoh. Misal ada 2 larutan, yang di sebelah yang A, yang kiri, larutan yang sama dengan konsentrasi sama ditambahkan dengan indikator methyl orange. Ya, larutan kiri tanpa penambahan buffer, sedangkan larutan kanan ditambahkan buffer. Nah, ketika ditambahkan masing-masing 0,01 HCl ya. Jadi warnanya pasti berubah ya. Warnanya pasti berubah. Jadi yang tidak ditambahkan buffer atau penyangga itu pasti berubah. Karena pH-nya pasti berubah ketika ditambahkan asam atau basa. Sedikit asam atau sedikit basa. Sedangkan larutan yang dikasih buffer pH 8, maka dia akan tetap. Karena larutan buffer atau larutan penyangga ini dia cenderung mempertahankan pH-nya. Ya, cenderung mempertahankan si pH tersebut, pH larutan tersebut. Jadi pH dari buffernya. Kalau dikasih buffer asam berarti dia akan cenderung asam. Itu. Dan ada 2 jenis buffer, yaitu ada buffer asam, ada buffer basa. Dan itu tergantung pH-nya ya. Buffer itu tergantung pH-nya. Kayak gitu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita lihat buffer itu ada di mana saja ya. Bisa dari cairan tubuh manusia. Nah, itu ada buffer H2PO4- dan HPO42-. Lalu ada larutan buffer yang digunakan untuk mempertahankan pH darah pakai asam karbonat dan HCO3-. Digunakan untuk menjaga pH makanan kaleng agar biasanya agar tidak busuk ya, tidak busuk makanan kaleng. Dan masih banyak yang lain untuk penggunaan larutan buffer ya. Oke, kalian waktu praktek kemarin ada yang menggunakan buffer nggak? Di grafik? Enggak, Pak. Tidak. Ada.
Ada. Ya, ada. Penetapan apa? TFA. Oh iya. Pakai buffer. Ya, karena gini, beberapa larutan atau beberapa reaksi itu berlangsung pada pH tertentu. Nah, ketika reaksi itu berlangsung pada pH tertentu, maka dia membutuhkan buffer. Ya, membutuhkan buffer. Nah, itu tadi ya, ada dua jenis larutan penyangga, yaitu asam dan basa. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, ada yang bisa secara langsung itu berarti berasal dari asam lemah dengan garamnya, yang dimana garamnya itu penyumbang basa konjugasi, ya. Sedangkan cara tidak langsung itu antara asam lemah dengan basa kuat, tapi asam lemahnya itu berlebih. Ya, asam lemahnya berlebih artinya si basa kuatnya ini sebagai reaksi pembatas, gitu. Ya, secara tidak langsung. Jadi buffer itu ini deh, lebih jelasnya ya. Lebih jelasnya si buffer atau penyangga ini ada dua komponen yang penting, dalam pembuat penyangga ya. Penyangga yaitu asam atau basa lemah dengan asam atau basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya ini biasanya kita temukan di garam. Nah, basa konjugasi itu biasa ditemukan di garam. Nah, jadi kalau dia buffer asam, maka kita perlu asam lemah dan basa konjugasinya. Kalau dia buffernya basa, maka kita perlu basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya, gitu ya. Asam konjugasinya. Misal kita pengen bikin buffer asam. Nah, kita cari aja asam lemahnya apa? Bisa asam asetat, bisa HCN, bisa apalagi asam karbonat, ya kan? Bisa oksalat dan lain-lain ya. Gunakan asam lemah. Dan basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya misal kalau CH3COH berarti kita perlu CH3COO-. Nah, biasa CH3COO- itu didapatkan dari garam CH3COO-Na, bisa CH3COK dan lain sebagainya. Yang penting ada CH3COO-nya. Nah, kalau dia pakai asam lemahnya HCN berarti basa konjugasinya harus ada CN-. Terserah ini CN-nya itu dari mana, bisa KCN, bisa CaCN2 dan lain sebagainya ya. Kalau ini berarti perlu HCO3- atau ya HCO3- ini sebagai basa konjugasinya ya. Kalau ini ya perlu HC2O4- dan seterusnya ya. Jadi ini basa konjugasi yang bisa ditemukan dari garam atau hasil reaksi kalau asam ditambah basa kan jadinya garam plus air. Nah, itu kalau reaksinya tidak langsung atau caranya tidak langsung. Seperti itu. Yang penting di dalam larutan buffer itu harus ada yang lemah, entah itu asam atau basa lemah dengan konjugasinya. Kayak gitu. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya rasa jelas ya. Kemarin waktu mengerjakan soal ada kendala? Soal latihan? Nanti saya akan share pembahasannya lah. Ya, untuk saya share pembahasannya. Setelah ini selesai.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung pH larutan penyangga. pH larutan penyangga. Nah, misal di sini saya pakai contohnya asam asetat, ya, asam asetat. Nah, dalam penyangga asam itu kan terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasi itu didapatkan dari garam, dari garamnya. Nah, misal di sini ada CH3COOH. Nah, itu akan mengurai menjadi CH3CO- dan H+. Nah, untuk Ka si CH3COH itu ada CH3CO- konsentrasi dikali H, konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3COH, ya kan? Nah, berarti kalau kita tuh mencari pH, berarti kan kita menghitung ion H+-nya ya. Menghitung ion H+, berarti H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Nah, yang perlu kita ketahui kan di dalam larutan buffer itu, kan ada asam lemah dan ada garam. Aduh, ada garamnya. Garamnya CH3CONA, saya pakai contohnya. Garam ini kan mengurai sempurna menjadi CH3COO- ditambah Na+. Berarti di dalam satu larutan tersebut ada CH3COO- yang berasal dari asam asetat dan ada CH3COO- yang berasal dari CH3CONA atau natrium asetat. Yang perlu kita ketahui karena si asam asetat ini adalah asam lemah, maka jumlah CH3COO-nya sangat sedikit karena dia mengurainya tidak sempurna. Dibandingkan dengan CH3COO- yang dari garam, karena dia mengurai sempurna, pasti jumlahnya jauh lebih besar daripada CH3COO- yang dari asam. Oleh karenanya, berarti karena di sini itu CH3COO- dari garam dan asam itu dijumlahkan, karena dari asam itu sangat kecil, bisa diabaikan jumlahnya, sehingga persamaannya menjadi H+ sama dengan Ka dikali asam, konsentrasi asam CH3COH dibagi dengan konsentrasi CH3COO- yang berasal dari garam. Nah, di sini karena CH3CONA berarti ini 1 dikali 1 ya. Misal kalau di sini CH3COO 2 kali Ca gitu. Berarti di sini 2 kali CH3COONA konsentrasinya ya, karena mengurainya 2 kali di sini. Nah, tergantunglah ini jumlah CH3COO-nya berapa ya di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa disederhanakan, berarti H+ untuk larutan penyangga sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah tentunya, dibagi dengan mol basa konjugasi. Ya, basa konjugasinya itu bisa berasal dari garam. Kayak gitu. Nah, ini untuk menghitung pH larutan penyangga asam. Ya. Sama kayak sama kayak asam, basa pun seperti itu. Nah, kalau basa tinggal si H+-nya ini diganti OH-, Ka-nya diganti Kb, mol asamnya diganti mol basa lemah, mol basa konjugasinya ini diganti dengan asam konjugasi. Seperti ini, ya. Jadi caranya sama untuk asam dan basa. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang larutan penyangga? Jelas ya? Baik. Kalau jelas saya kan enak. Ini juga PPT-nya udah di-share kalau nggak salah ya. Nggak akan dibaca-baca lagi lah. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
dari pelajaran dan pelajaran yang telah dilalui. Ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Kalian pasti sudah belajar tentang garam asam, garam basa, garam netral di KD2, tapi belum menghitung berapa pH dari garam larutan garam. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu menghitung pH larutan garam. Bukan hanya sekedar, oh ini garam asam, oh ini garam basa, oh ini garam netral. Tidak, tapi kita hitung kenapa dia bersifat asam dan berapa pH-nya, dan kenapa dia bersifat basa dan berapa pH-nya. Itu kita akan pelajari di pelajaran hidrolisis garam. Gitu. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Oh ya, kelas ini kalau nggak salah belum remedial UH laju reaksi, benar? Benar nggak? Belum kan? Ya, kalau nggak salah UH-nya kan sudah beberapa bulan yang lalu ya, tapi kan masih ada nilainya yang di bawah KKM. Kalau PTS kan udah semua ya, PTS sudah semua. Tinggal UH nih, UH laju reaksi itu masih ada yang di bawah KKM. Saya akan mengadakan UH, remedial UH, hanya yang nilainya kurang dari 75. Silakan kalau lupa nilainya silakan dilihat lagi. Apakah nilai saya sudah 75 atau belum? Nah, saya akan mengadakan remedial itu hari Jumat. Jumat kalian kosong nggak? Jumat siang. Jumat siang setelah Jumatan, sekitar jam 1. Ada pelajaran nggak? Tidak ada ya? Oke. Jadi yang masih nilainya di bawah 75, itu akan saya adakan remedial untuk nilai pengetahuan ataupun keterampilannya. Kalau kalian pengetahuan saja yang di bawah 75, ya udah ngerjain pengetahuan saja. Kalau keterampilannya hanya di bawah 75, ya keterampilan aja. Kalau dua-duanya, ya silakan kerjain dua-duanya. Oke, akan dilaksanakan hari Jumat ini, berarti hari lusa ya, lusa jam 1 siang. Ya, untuk remedial UH laju reaksi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Saya rasa tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Nanti absen nggak, Pak? Absen. Setelah ini akan saya share absennya. Ya. Jadi setelah ini, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, masih ada jeda waktu kan? Saya akan share tentang untuk absennya. Ya. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung selama kurang lebih 1 jam ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.